Sejarah gunting. Gunting kerap digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Perangkat yang terbuat dari logam ini bisa digunakan sesuai bentuk dan ukurannya. Misalnya, perlengkapan tulis kantor, sehari-hari, perkebunan, dan sebagainya. Sejarah asal-usul gunting. Leonardo da Vinci sering dianggap sebagai penemu gunting. Alasannya, sang maestro menggunakan gunting untuk memotong kanvas. Namun banyak yang meragukan kebenaran ini, hingga muncul spekulasi. Sebenarnya ada banyak info mengenai asal-usul dari gunting. Pasalnya, gunting merupakan salah satu bentuk teknologi yang pertama kali ditemukan. Penemuan gunting menjadi sangat menarik untuk dibahas. Gunting mengingatkan kita tentang perkembangan teknologi sejak zaman dahulu. Penemuan gunting dipercaya pertama kali terjadi di Timur Tengah pada tahun 1500 sebelum Masehi. Gunting ditemukan bangsa Mesir kuno yang kemudian dipopulerkan di Roma. Namun ada juga yang percaya catatan mitologi Yunani terkait penemuan gunting. Dalam catatan tersebut, kata gunting muncul sebagai gunting. Alat ini digunakan dewa Atropos untuk memotong benang kehidupan seseorang. Namun, tidak ada bukti bahwa spekulasi ini benar. Selain klaim ini, masih banyak pendapat lain tentang penemuan gunting. Misalnya, klaim dari arkeolog Prancis Jean-Claude Margueron. Gunting dikatakan muncul di kota kuno Emar pada abad ke-14 sebelum Masehi. Kota kuno tersebut kini berada di wilayah yang dikenal sebagai Suriah. Sayangnya, klaim ini tidak punya bukti pendukung. Satu-satunya bukti gunting ditemukan di Timur Tengah selama periode Ptolemeus pada tahun 305 sebelum Masehi. Gunting diciptakan sebagai alat memotong dengan desain yang makin berkembang hingga lebih mudah dimasukkan ke dalam jari dan digenggam. Masih terkait gunting, Robert Hinckliffe dinobatkan sebagai bapak gunting modern. Dia memiliki ide untuk menggunakan baja dalam pembuatan dan produksi massal alat pemotong di Sheffield, Inggris pada tahun 1761. Revolusi gunting. Gunting melalui berbagai tahapan, bentuk, dan ukuran sebelum berkembang menjadi gunting modern yang digunakan saat ini. Berikut tahapan pembaharuan gunting, mulai dari gunting kuno hingga gunting modern. Gunting Mesir kuno. Gunting Mesir kuno juga dikenal sebagai gunting musim semi. Gunting ini merupakan gunting yang paling awal ditemukan. Bentuk gunting ini berbeda dengan yang dikenal sekarang. Alat memotong kuno ini memiliki dua bilah yang terhubung pada ujungnya, namun terpisah pada bagian ujungnya. Alat ini hanya memotong bahan ketika jari-jari menarik ke dalam untuk merapatkan alat. Gunting ini mirip dengan konsep pinset atau tang. Alat ini dibuat dengan memanaskan sebatang logam lurus, lalu dilengkungkan untuk membentuk bentuk yang diinginkan. Pada zaman itu, gunting dibuat orang-orang yang paling terampil hingga dapat membuat potongan yang bersih dan rapi. Jenis gunting ini telah dimodifikasi dari waktu ke waktu dan masih digunakan hingga saat ini. Sebagai contohnya, gunting jahit dan gunting bordir dipercaya masih menggunakan desain gunting Mesir kuno. Hasilnya tercipta hasil potongan yang mulus dan ringan. Gunting berputar. Gunting berporos pertama kali digunakan di Roma kuno. Gunting ini dipercaya sebagai yang pertama menyerupai alat potong modern. Gunting berputar muncul sekitar tahun 100 Masehi. Sebelum gunting pegas, gunting berporos juga dibuat dengan menggunakan logam yang dipanaskan dan dibentuk menjadi dua bilah perunggu. Karena proses pembuatan gunting ini sangat teliti dan tepat, orang Romawi kuno hanya bisa memproduksinya dalam jumlah terbatas. Sepasang gunting membutuhkan waktu berjam-jam untuk dibuat dengan sempurna. Tujuan gunting bervariasi sesuai dengan benda yang akan dipotong. Kini, gunting dapat digunakan untuk memotong hampir semua hal, misal lembaran logam berat, kertas, makanan, dan masih banyak lagi. Gunting modern. Hingga kini, gunting telah berkembang pesat dalam hal desain dan fungsionalitas, mulai dari desain sederhana, gunting pegas, hingga gunting baja yang diproduksi secara massal di Inggris. Alat ini berhasil membuat kemajuan dan perkembangan yang signifikan dari akarnya dibandingkan dengan desain sederhana pada zaman dahulu. Kini gunting menawarkan variasi dan kenyamanan bagi penggunanya. Bahkan gunting kidal dan gunting ambidextrous kini tersedia untuk mengakomodasi kenyamanan semua penggunanya. Padahal dahulu orang sering bercanda bahwa gunting kidal adalah mitos.
Ada juga gunting khusus dengan ujung tajam melengkung dan berbentuk unik, dibuat untuk menciptakan proyek-proyek dinamis bagi pengseni dan pengrajin. Dengan demikian, sejarah gunting adalah sejarah perkembangan teknologi.